Assalamualaikum, hai semuanya, ketemu lagi sama Dina di Kampus TV Indonesia. Di video kali ini kita akan melakukan diskusi bersama salah satu tokoh di Jambi, yaitu Wakil Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Maulana MKM. Dan di sini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nggak lupa juga bersama rekan-rekan kakak-kakak entrepreneur-entrepreneur muda yang ada di Jambi. Jadi tema diskusi kali ini adalah Islamic Entrepreneurship. Diskusi ini dilakukan secara online, jadi mau tahu kelanjutannya? Yuk langsung aja. Assalamualaikum Bapak. Apa kabar Bapak? Sehat? Dalam kondisi sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik, Ibu Rada. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Anak-anak juga kondisi sehat semua ya, anak-anakku sekalian? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sekali Bapak telah berkenan hadir di wawancara online yang pada kali ini kita akan membahas tentang Islamic Entrepreneurship atau kewirausahaan Islami. Untuk sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu Bapak. Saya kata orang tak kenal maka tak sayang ya anak-anakku sekalian. Ini saya Ibu Dr. Rafidah, SEME, dosen pada mata kuliah Islamic Entrepreneurship pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, dan juga alhamdulillah pada saat ini saya diamanahkan sebagai wakil dekan bagian pengajaran dan kelembagaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Sangat berbahagia sekali wawancara ini bisa menghadirkan dan Bapak berkenan untuk sebagai narasumber, sebagai expertnya, praktisi di bidang berbagai usaha, dan juga sebagai pengambil kebijakan pada di kota Jambi. Terima kasih Bapak, bahagia sekali ya anak-anakku sekalian. Iya, alhamdulillah. Bukan Bapak yang luar biasa padat, apalagi dalam kondisi pandemi pada saat ini, kegiatan Bapak pasti luar biasa padatnya, dan masih ada waktu untuk wawancara secara online di malam hari ya anak-anakku sekalian. Luang kita untuk melakukan wawancara online ini. Pada dasarnya Pak, wawancara ini untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa kita dan generasi muda umumnya tentang kewirausahaan. Nah, inilah apa yang kami bisa lakukan di saat kondisi seperti ini, memberikan metode pembelajaran atau memberikan materi secara online kepada mahasiswa, dan ini juga akan dijadikan sebagai materi ya Pak dalam mata kuliah Islamic Entrepreneurship. Baik, Bu. Ya, pada wawancara online ini juga saya mengundang 4 pelaku usaha dari generasi muda Kota Jambi. Ini aset-aset yang Bapak miliki loh di Kota Madia Jambi, di Kota Jambi. Mungkin tak kenal maka tak sayang, maka mereka dihadirkan di sini. Iya. Ada yang namanya, ada 4 ini Pak, ada Nadia, ada Faira, ada Samsul, dan ada Dina Fidela. Nanti mereka akan memperkenalkan diri mereka dan usaha-usaha yang mereka tekuni selama ini. Iya. Untuk selanjutnya, ada beberapa pertanyaan sih Pak, minta arahan dan masukan dari Bapak tentang materi-materi Islamic Entrepreneurship menurut pandangan Bapak Wakil Wali Kota Jambi. Istilah Islamic Entrepreneur tidak asing lagi ya Pak, apalagi bagi dunia praktisi entrepreneur, sebagai entrepreneur. Tapi banyak yang masih perlu penjelasan apa sih yang dimaksud dengan Islamic Entrepreneurship itu Pak, kewirausahaan Islami atau jiwa berwirausaha secara Islami. Menurut pandangan Bapak sebagai praktisi, apa sih yang dimaksud dengan Islamic Entrepreneurship itu Pak? Silakan yang terhormat Bapak untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak sekalian. Baik.
Terima kasih Ibu Dr. Rafida dan adik mahasiswa yang saya hormati, saya sayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini luar biasa Ibu Dr. Rafida. Di tengah suasana pandemi COVID-19 kita bisa bersilaturahmi lewat media ya. Dan saya bersyukur bisa diajak bergabung untuk sama-sama berdiskusi dengan Ibu dan adik-adik sekalian, para mahasiswa yang luar biasa ya. Iya, Pak. Mengenai Islamic entrepreneurship, tentu ada dua kata. Yang pertama adalah entrepreneur itu sendiri dan Islamic tentunya. Kalau dari segi praktisi saya bahwa seseorang itu disebut sebagai seorang entrepreneur atau mempunyai jiwa wirausaha itu adalah orang-orang yang mampu melihat peluang dari berbagai aspek kehidupan ini, semuanya bisa dijadikan sebagai sebuah peluang. Katanya kita harus mampu membuat inovasi atau sesuatu baru, sesuatu yang berbeda dari yang biasanya. Itulah yang disebut dengan inovasi. Dan semua dalam proses kebutuhan kehidupan kita, itu di dalamnya sesungguhnya ada peluang. Bagi orang-orang yang mampu membaca peluang itu, kemudian peluang itu dilihat, dicermati, dipelajari, untuk dibuat inovasinya seperti apa. Hal yang baru yang mempunyai nilai tambahnya gimana. Nah, itu sebenarnya jiwa seperti itu yang ditanamkan bagi kita semua. Dan karena ini Islam, wirausaha tadi harus dilandasi oleh nilai-nilai keislaman, di mana kita semua umat Islam, manusia dipilih sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah mengutus kita sebagai khalifah. Dan dalam konsep Islam yang rahmatan lil alamin, bahwa kita terlahir ke muka bumi ini, tugas utamanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan media beribadah dalam arti yang luas, komprehensif dalam kehidupan ini, salah satu hal yang tidak terpisahkan dari kebutuhan hidup manusia adalah di bidang ekonomi. Di dalamnya terdapat banyak peluang. Nah, Allah sendiri dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat perintahkan kepada kita, Islam. Misalnya, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Bila kamu selesai melaksanakan sholat, tebaranlah kamu di muka bumi. Untuk apa? Untuk mencari karunia Allah dan memperbanyak zikir supaya kita menjadi orang yang beruntung. Nah, konsep Islam inilah yang harus menyatu. Karena Islam adalah sebuah agama yang sempurna, yang komprehensif. Dalamnya juga tidak dipisahkan dari berbagai macam kehidupan. Tetapi konsep dasarnya untuk Islamic entrepreneur itu selalu memanfaatkan peluang dengan inovasi dan di dalamnya ada nilai keislaman. Ada lagi misalnya ayat Al-Quran, وَأَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Dihalalkan jual beli transaksi dan diharamkan riba. Kenapa riba diharamkan? Karena riba itu ada prinsip dasar keislaman yang dilanggar, yaitu apa? Merugikan salah satu pihak. Nah, dalam Islamic entrepreneur itu selalu nilainya adalah nilai-nilai yang rahmatan lil alamin. Mungkin itu Bu sebagai pemantik diskusi. Iya, Bapak. Luar biasa ya anak-anakku sekalian penjelasan dari Bapak tentang Islamic entrepreneurship. Sudah kita dengarkan tadi bahwa Bapak sangat menguasai apa yang dimaksud dengan Islamic entrepreneurship. Kemudian juga ada pertanyaan lagi, Bapak. Iya. Untuk mahasiswa sekarang, generasi muda, kita pengen mereka itu berubah ke arah yang lebih baik lagi. Bukan artinya mereka tidak baik, tetapi bagaimana mereka bisa berubah lebih baik lagi untuk menjalani kegiatan-kegiatan mereka ke depan dalam kaitannya menuju arah wirausaha tadi, Pak. Bagaimana kiat-kiatnya? Iya, baik.
dalam konteks semangat kita, terutama adik-adik generasi muda ya. Yang pertama, dalam setiap usaha yang kita lakukan, dalam upaya kita tadi merubah menjadi lebih baik ya. Perubahan itu senantiasa harus mengarah kepada kebaikan. Yang tentu niatnya harus baik, yaitu tadi niat kita sesuai dengan perintah Allah, yaitu selalu beribadah. Berarti niat apa yang kita usahakan harus karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Mau usaha apapun, niatkan dulu karena kita orang Islam, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ibadah. Karena kalau niatnya sudah betul untuk ibadah, apapun usaha kita, insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Nilai kemanfaatan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, seorang Islam yang baik itu selalu bersungguh-sungguh dalam ikhtiar. Itu adalah ciri kita. Kita harus bersungguh-sungguh. Manjada wajada. Kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah berhasil. Dan banyak sekali perintah Al-Quran untuk bersungguh-sungguh kita itu dalam melakukan usaha apapun. Kemudian yang ketiga, jangan lupa kita harus punya azam, punya keinginan, punya cita-cita yang tinggi. Kalau sudah ada niat, ada kerja keras, baru faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah kita punya cita-cita, keinginan yang keras, yang tinggi, kemudian kita berserah diri mengenai hasilnya. Artinya dalam konteks ini, semua kita, anak-anak muda yang ingin melakukan upaya perubahan ke arah lebih baik, tidak boleh takut untuk mencoba. Yang penting luruskan niat, kita bekerja keras, hasilnya tawakal ala Allah. Kalau perlu masa muda ini habiskan semua kegagalannya. Karena kegagalan-kegagalan yang dilakukan, kalau kita masih muda, maka Allah akan menghabiskan kegagalan yang pada akhirnya nanti akan diberikan keberhasilan. Jadi tidak boleh takut untuk mencoba, tidak boleh takut untuk memulai, karena yang paling berat dalam mengembangkan jiwa entrepreneur itu memulai. Kita takut duluan, takut gagal, takut padahal ada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ini gagal lagi. Karena habiskan saja kegagalannya itu masa muda, nanti pada waktunya akan mendapatkan keberuntungan. Karena dalam kesulitan inna ma'al usri yusra. Dalam kesulitan kemudahan. Dan itulah nilai-nilai keyakinan, ketauhidan kita, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta langit dan bumi, bahwa kita diwajibkan berikhtiar, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin adik-adik akan menjadi orang-orang yang sukses apabila keislamannya itu kuat, kemudian kita berjuang. Dan memang kewajiban kita, umat Islam itu harus berjuang untuk bisa menjadi lebih baik, berubah ke arah yang lebih baik. Mungkin itu ya Ibu Dokter. Tambah luar biasa lagi penjelasan dari Bapak kita yang kita banggakan tentunya, penjelasan-penjelasan beliau. Anak-anakku sekalian, kita tidak akan berhenti sampai di sini pertanyaannya. Semakin banyak penjelasan, semakin banyak ingin bertanya, ya. Ini dulu yang bertanya, nanti giliran kalian yang bertanya. Oke ya? Siap Bu, siap. Ya Bu. Oke. Ada lagi satu pertanyaan yang menggelitik saya karena kondisi kita ini dalam keadaan pandemi virus corona ini ya Bapak ya. Kita tahu kondisi pelaku-pelaku usaha tentunya mengalami efek yang luar biasa, pelaku-pelaku usaha kecil dalam kondisi ini. Apa pesan Bapak untuk pengusaha generasi milenial sekarang dalam konteks kreativitas? Dalam konteks kreativitas pada saat pandemi ini, Pak, apakah masih bisa dilakukan? Seperti apa gitu, Pak? Bisa dilakukan atau tidak kegiatan kreativitas generasi muda milenial yang punya usaha ini, Pak? Iya, baik. Terima kasih Ibu Dr. Rafida. Jadi seperti penjelasan awal mengenai definisi tadi, bahwa seorang entrepreneur itu harus mampu menangkap peluang. Dan justru saya sebagai kepala daerah di Kota Jambi, wakil kepala daerah di Kota Jambi, melihat bahwa potensi usaha untuk UMKM yang saat ini itu justru lebih tangguh daripada pengusaha besar. Misalnya jasa perhotelan. Sekarang angka hunianya terjun bebas misalnya. Kemudian kuliner yang menengah ke atas juga terjun bebas. Sehingga kita memberikan relaksasi pajak dan retribusi daerah.
digratiskan 2 bulan ke depan. Tetapi justru para entrepreneur Islam, UMKM, melihat ada ketidakseimbangan antara supply dan demand dari masyarakat untuk hal-hal yang berkaitan satu kebutuhan dasar. Kebutuhan pokok misalnya. Kenapa ya? Pak. Baik, terima kasih. Jadi kemudian yang kedua misalnya, kami mengumpulkan UMKM para penjahit yang selama ini buat jilbab, buat baju muslim yang karena mau bulan puasa biasanya proses kebutuhan meningkat dari masyarakat. Biasanya penghasilannya besar dari situ. Justru mereka sekarang menjahit masker dan masker dijual di masyarakat luar biasa. Kemudian menjahit alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan, untuk yang lain-lain, di mana di semua daerah sekarang mengalami kelangkaan. Nah, ini salah satu jiwa entrepreneur itu, membaca peluang. Setiap kejadian dalam kehidupan dunia ini, sesungguhnya di dalamnya itu kan ada hikmah yang Allah berikan. Nah, hikmah salah satunya adalah mampu kita menangkap peluang yang dibutuhkan. Jadi memang dari sisi pandemi ini banyak sekali proses transaksi ekonomi yang mengalami kehancuran. Para pengusaha yang omsetnya turun, banyak PHK di mana-mana. Tetapi bagi kita orang Islam yang selalu harus melihat ada hikmah di balik ini, maka kami kumpulkan UMKM para penjahit. Nah, sekarang setiap hari memproduksi masker. Kami pesan dari pemerintah 100.000 masker yang akan kita bagikan kepada masyarakat. Maka mereka, para UMKM tukang jahit tadi ya, misalnya para pelaku usaha di bidang pakaian tadi, mendapatkan manfaat yang luar biasa. Tidak jahit jilbab, tidak jahit baju. Ini salah satu contoh bahwa di dalam setiap proses itu, kehidupan itu selalu ada peluang. Bagi kita, orang Islam, dan anak-anak muda, punya kreativitas dan inovasi, selalu menangkap peluang-peluang di tengah tantangan-tantangan kehidupan. Dan banyak hal lagi yang luar biasa dalam konteks kehidupan ini. Ini satu contoh saja, bahwa setiap musibah juga di dalamnya ada peluang. Dalam kesulitan ada kemudahan. Tetapi bagi siapa yang bisa menangkap peluang itu menjadi sebuah nilai tambah, maka mereka tetap bisa eksis. Tapi pengusaha yang tidak berinovasi, misalnya pedagang tembakau yang hanya konvensional saja sampai sekarang ya karena orang ada jam malam kemudian dibatasi keluar rumah, maka omsetnya akan turun. Tapi bagi mereka anak-anak muda yang kreatif, dia menghubungkan antara toko, warung dengan konsumen masyarakat dengan menggunakan online, sistem pemesanannya, kemudian dikirim ke rumah dengan fasilitas pengantaran dan lain-lain, mereka tetap eksis. Jadi, dan banyak lagi kreativitas yang dituntut bagi kita semua untuk menangkap peluang itu dan menjadikan nilai tambah dalam kehidupan. Masya Allah. Bisa kita dapat poinnya ya anak-anakku sekalian, walaupun kita kondisi pandemi seperti ini, menurut Bapak yang banggakan ini dan jawabannya luar biasa bahwa kreativitas tidak akan berhenti dengan kondisi seperti ini kalau dia bisa menangkap peluang-peluang dari kondisi seperti ini. Semua itu ada hikmah dalam setiap peristiwa. Jadi kuncinya dapat menangkap peluang dalam berbagai situasi, dalam setiap peristiwa. Dan Bapak ini telah hadir di sini anak-anak yang Bapak maksudkan yang memiliki kreativitas walaupun kondisi pandemi seperti ini, dan saya juga merasa bahwa saya harus tetap berkreativitas dalam dunia saya, dunia pendidikan, tetap berkreativitas walaupun pandemi memisahkan jarak antara dosen dan mahasiswa, tapi melalui pertemuan ini materi tetap bisa kita sampaikan dengan metode yang lebih menarik. Terima kasih Bapak atas penjelasannya, dan ini tibalah gilirannya para pelaku generasi muda, anak-anak yang kita cintai dan kita banggakan. Tidak banyak saya bisa hadirkan, ini perwakilan dari kampus saja Bapak, kampus di Kota Jambi yang berkenan bergabung dalam wawancara online ini.
Baik, silakan kepada Ananda Nadia Indah Pratiwi untuk memperkenalkan diri dan produk yang sedang yang sedang dijalankan sekarang, usaha yang sedang dijalankan. Silakan, Oke. Ananda Nadia. Terima kasih Ibu Rafida. Sebelumnya saya berterima kasih sekali atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Maulana sebagai Wakil Wali Kota Jambi, dan Ibu dosen Ibu Rafida sebagai Wakil 1 Dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas UIN ya. Di sini nama saya Nadia Indah Pratiwi, usia 20 tahun, di semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Pak. Iya. Di sini saya memiliki brand dengan nama saya, Cake by Nadia. Udah berjalan, alhamdulillah hampir 3 tahun selama saya kuliah. Dibantu dengan 4 karyawan, dan alhamdulillah sudah bisa diorder melalui GrabFood, aplikasi GrabFood. Dan dengan usaha ini, alhamdulillah saya bisa mewakili ajang pemilihan Duta Muslimah Trainer, Pak. Pada kesempatan ini diadakan tahun 2019, dan alhamdulillah saya diamanahkan sebagai runner-up 1 Duta Muslimah Trainer Jambi 2019. Adapun satu pertanyaan, Pak, yang ingin saya tanyakan. Apakah ada upaya ataupun wadah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi untuk mendorong meningkatnya peran UMKM di Kota Jambi ini, khususnya pelaku milenial seperti saya, Pak, khususnya, Pak, ataupun teman-teman di kampus lainnya? Terima kasih, Pak. Iya, silakan Bapak menanggapi pertanyaan Ananda Nadia. Ya. Baik, terima kasih Bu Rafida. Saya pertama sekali harus mengucapkan selamat ya, dan ikut berbahagia kepada Adinda Nadia ya, yang sudah memiliki kreativitas, mampu memanfaatkan peluang, dan secara Islami pengelolaannya. Ini sebuah nilai yang sangat tinggi, aset pemerintah kota ini. Betulnya. Warga kota kan? Warga Kota Jambi. Pak. Oh. Ya, Nadia, namanya kayak istri saya juga lagi. Ya, SPOG itu istri saya. Nadia, apa yang sudah adik lakukan itu sudah luar biasa, dengan niat yang baik karena Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya rahmatan lil alamin dari segi Islam itu adalah memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Ade sudah membuka 4 peluang tenaga kerja. Berarti ada 4 orang yang mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui tangan adik Nadia dengan kreativitasnya. Ini salah satu nilai Islamic entrepreneur yang luar biasa, bahwa sebaik-baik orang, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat bagi orang lain. Di usia yang muda, masih mahasiswa, mampu menangkap peluang yang luar biasa, kemudian dikelola usahanya dengan cara-cara yang Islami, dan juga sudah mengikuti sebuah proses yang baru, yaitu teknologi. Sudah melalui aplikasi pemesanan. Ini sudah mengikuti tren perkembangan zaman. Nah, kriteria-kriteria ini sesungguhnya adalah jiwa yang dimiliki oleh seorang entrepreneur muslim, dan ini merupakan cikal bakal. Ini satu hal yang luar biasa, dan kami di pemerintah Kota Jambi setiap tahun itu ada dipilih dari entrepreneur muda, ada 20 yang menang, yang punya kreativitas. Nanti adik Nadia bisa ikut tahun ini mungkin, tapi kalau masih ada COVID mungkin tahun depan, itu ada namanya technopreneur untuk anak-anak muda. Bagi yang berhasil, punya ide, punya kreativitas, punya inovasi, dan mampu menangkap peluang, usahanya apa saja, tidak hanya di bidang kuliner, berbagai usaha, nanti diikutkan secara nasional di Kementerian Pemuda dan Olahraga, nanti yang menang dapat akses permodalan, dikasih
biaya pembinaan modal yang luar biasa. Nah, selalulah berinovasi untuk mencari kebaruan. Kemudian akses permodalan, kembangkan unit usahanya besar, rekrut karyawan lebih banyak lagi, potensinya menjadi meningkat, akhirnya menjadi pengusaha besar, yakin saya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masih muda, memulai usaha di usia 20 tahun atau sekarang 20 tahun Nadia? Sekarang 20 tahun, awal mula 18 tahun Pak, Ibu. Jadi mulai usaha di usia 18 tahun 18 ya? tahun. Iya. Gimana prestasi akademiknya? Apakah terganggu dengan kegiatan wirausahanya? Alhamdulillah untuk kampus tidak terganggu, untuk IP-nya masih di atas 3,5. Wah. Insya Allah kalau lulusnya bisa cum laude. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan tepat waktu di semester 8 selesai dan IPK 3,678 mungkin ya. Kita doakan dia sukses dalam akademik dan di bidang. Jawaban Bapak, ternyata pemerintah punya wadah untuk generasi muda untuk memperkenalkan berkreativitas dengan produk-produk yang sedang dijalankan. Mudah-mudahan Nadia dapat akses penambahan modal ya Pak. Ya, nanti ke kantor ya. Nanti main ke kantor. Selanjutnya Bapak di sini juga hadir Faira. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak, pada saat ini dengan adanya wabah corona, itu pelaku usaha mengalami penurunan dalam penjualan dan omsetnya. Di sini saya bertanya, upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap UMKM yang ada di Jambi untuk melindungi UMKM yang ada di Jambi. Sekian dari pertanyaan saya. Ya, Faira. Ini Pak, Faira minta perlindungan. perlindungan dari Bapak sebagai orang tua di Kota Jambi, pengambil kebijakan, bagaimana upaya-upaya untuk melindungi para pelaku UMKM ini, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Faira, selamat ya sudah mampu berinovasi, melihat peluang bahwa sekarang usaha ayam geprek. Nah, kita buat inovasi dari segi nama saja itu adalah sudah ciri khas seorang entrepreneur, kan? Ratu geprek. Ratu yang istimewa, kan? Nah, minimal itu pertanyaan di benak orang. Ini apa sih ratunya? Berarti ini yang lebih dari yang ada. Nah, itulah ciri dari mampu menangkap peluang dengan membaca ini. Nah, kemudian memang di saat pandemi ini tidak hanya UMKM ya, tapi semua mengalami kesulitan, baik dari segi pembatasan waktu, ya kan ada physical distancing, orang tidak boleh yang mungkin biasanya makan berdekatan bersama teman-teman, sekarang harus 1,5 meter, ada karena memang prinsip dasarnya adalah perlindungan nyawa itu di atas segala-galanya, baru aspek ekonomi dan seterusnya. Tetapi kita harus memilih alternatif supaya ekonomi kita tidak terlalu terjun bebas, ya, turun sangat drastis. Nah, salah satunya kami di pemerintah kota misalnya saat ini melihat banyak sekali ya para pelaku usaha yang misalnya saya ojol lah, sekarang kan sulit karena memang aktivitas sekolah libur, ASN bekerja di rumah, mahasiswa kuliah dari rumah dan sebagainya, sehingga omsetnya turun. Nah, kemudian mereka akan kesulitan sekali untuk mendapatkan makan siang. Kalau dari pagi keluar dari rumah, belum tentu dia bisa mendapatkan hasil. Atau paling tidak, hasilnya turun. Sehingga hasil yang dia dapatkan bisa untuk keluarganya, sementara makan siangnya mereka kita tanggung. Nah, kami, pemerintah Kota Jambi, mempunyai dua manfaat yang ingin kami ciptakan. Yang pertama, makanan itu, nasi bungkus itu dibuat oleh UMKM. Jadi UMKM yang omsetnya turun, para pelaku usaha kuliner yang selama ini laris, usahanya turun, kita pesan. Ada 300 bungkus, ada yang 500 bungkus, ada yang 200, tergantung kemampuannya. Kemudian yang kita beli, itu kita berikan secara gratis kepada ojol. Jadi ojolnya
atau para pemulung atau apa yang seharian dia bekerja 1 hari untuk makan hari, itu tertolong dari segi mendapatkan bahan makanan untuk makan siang. Di sisi yang lain, UMKM kita, para UMKM misalnya khususnya di kuliner tadi, mendapatkan omset nasi bungkus yang tidak berkurang biasanya. Kami tetap ingin memberikan proteksi. Tapi itu kemampuan kita terbatas. Maka kami mengajak juga para donatur, orang yang mampu, termasuk misalnya banyak ada warga sekitar kerjanya untuk hari ini kerja dapat makan, maka mereka juga di samping memberikan manfaat supaya para pengusaha UMKM kuliner tadi tetap mendapatkan omset. Itu dari segi bantuan sosial kita kepada masyarakat. Tapi dari lain juga dari personil yang setiap hari bertugas menjaga perbatasan, menjaga bandara, dan lain-lain, ada sekitar 600. Itu setiap kami tanggung juga makannya, pagi, siang, malam. Kita juga memesan secara bergantian. Nah, jadi kalau memang misalnya Faira mau ikut bergabung dengan tim ini, ya kita akan kontak dengan pihak-pihak yang akan mengadakan makan siang untuk para pelaku pekerja yang memang kesulitan, terdampak akibat COVID, dan juga para ASN yang sekarang sudah menjalankan tugas 24 jam supaya segera bisa cepat. Nah, ini salah satu contoh ya, bagaimana kami membangun simbiosis mutualisme antara UMKM, ya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Benar. Saya tunggu pesanannya. Benar-benar Islami ya kebijakan yang diambil oleh pimpinan kita. Tambah salut kita kepada pengambil kebijakan, tetap melindungi UMKM. UMKM seperti Faira, mungkin bisa bergabung untuk bersedia menerima pesanan dari Pemkot ya. Kita minta bocor dari Bapak kemana sih yang harus dihubungi, siapa sih yang bisa dihubungi ya Pak? Ya, nanti datang aja ke kantor, nanti saya kasih kontak personnya yang ada yang mengelola dari Kota Jambi Peduli, itu khusus, Ibu Nela namanya, yang setiap hari bertugas memesan 1.500 nasi bungkus untuk ojek dan pelaku yang lain. Ada satu lagi yang mengelola konsumsi dari seluruh ASN. Gitu. Nah, boleh nanti kita lihat sanggup atau tidak, karena memang jumlahnya banyak dan juga berganti-gantian ya kepada seluruh pelaku UMKM supaya mereka tetap bisa mendapatkan omset ya, karena memang sekarang sulit sekali dalam pandemi. Iya. Tadi Nadia bisa di pelaku yang cowok ya Pak ya, ini namanya Samsul Pak. Samsul Mualim, namanya udah Islami banget ya Pak ya, Samsul Mualim. Dan usahanya pun sudah melakukan Islami ya, Samsul ya, ada sertifikasi halal. Insya Allah Bu, Insya Allah. Silakan Samsul, cerita-cerita tentang usahanya. Baik, terima kasih kepada Bu Rafidah. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Yang saya muliakan Bapak Dr. Haji Maulana MKM selaku Wakil Wali Kota Jambi. Yang saya muliakan Ibu Dr. Rafidah selaku dosen sekaligus Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta rekan-rekan seperjuangan. Bapak Wakil Wali Kota yang saya muliakan, saya pertama kali di sini ingin memperkenalkan diri. Nama saya Samsul Mualim. Yang di sini posisinya saya selaku alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Universitas Islam Negeri Jambi. Dan yang saya gelutin pada saat sekarang ini, alhamdulillah, saya menggeluti sebuah usaha yang saya kasih brand Kuliner Syariah Group.
Dan alhamdulillah usaha saya gelutin dari mulai semester 3 sampai sekarang ini, total outlet saya alhamdulillah di Kota Jambi ini sudah berkembang dari ujung ke ujung, jumlahnya sudah 25 outlet alhamdulillah. Terus alhamdulillah Pak, di usaha saya ini saya mencoba menyisihkan dari hasil pendapatan saya yang 25 toko tadi, itu saya sisihkan 5% dari hasil bersih usaha saya. Alhamdulillah sudah berjalan 5-6 tahun sekarang ini, dan 5% itu saya jadikan bakti sosial. Ya Pak, alhamdulillah dari rekan-rekan saya ini, saya dari semester 3 saya membuka usaha ini sampai sekarang, alhamdulillah sudah hampir 10 tahun Pak, sudah lama. Dan alhamdulillah di pekerja saya sendiri ini alhamdulillah sudah lebih dari 10 orang yang ikut saya, alhamdulillah mereka juga sarjana, alhamdulillah. Ingin menanyakan berhubung usaha dan pandemik COVID-19 ini keterkaitan gitu Pak ya, kami ingin sedikit menanyakan satu pertanyaan Pak. Adakah kemungkinan diadakan PSBB di Kota Jambi ini? Nah, dan apa upaya jika ini terjadi? Iya, takut apa terjadi PSBB nih Pak? Gimana? Silakan Bapak. Ya, baik Ibu Dr. Rafidah, terima kasih. Mas Samsul, luar biasa. Selamat ya, masih muda, sudah punya jiwa wirausaha yang berbasis Islam. Wah, itu sudah luar biasa ya. Sudah 10 tahun punya usaha. Dan tadi kalau kita lihat ceritanya dari Mas Samsul, itu sudah memenuhi kriteria-kriteria sebagai seorang entrepreneur Islam. Dimulai dari melihat peluang, berkreasi, berinovasi, kemudian unit usahanya berbasis syariah, namanya pun juga Kuliner Syariah Group, ya kan? Kuliner Syariah ya. Nah, ini kan mempunyai kriteria-kriteria yang berbasiskan Islam. Dan inilah sesungguhnya dakwah bilhal itu, yaitu tidak hanya dakwah dalam konteks sempit ya, tetapi dalam konteks membangun usaha bersirikan Islam misalnya, itu juga dalam bentuk dakwah itu. Nah, kemudian nilai niatnya sudah, karena ada satu hal yang sangat prinsip dan menarik ya, yang tadi kalau kita menjalankan usaha kita berbasis syariah, di dalamnya setiap kita itu punya kewajiban zakat mal minimal 2,5%. Mas Samsul sudah 5%, berarti sudah melebihi dari standar yang Allah syariatkan. Sudah lebih, berarti ada nilai sodakonya di situ, ada nilai sosialnya yang luar biasa. Dan maaf, saya sendiri misalnya, saya punya rumah sakit sebagai unit bisnisnya. Tapi pada saat yang bersamaan, saya membangun SD Islam gratis untuk anak-anak yatim dan duafa, SD Insan Madani. Ketika saya membuka lagi satu unit usaha kampus misalnya dunia pendidikan, saya buka lagi rumah tahfiz gratis. Jadi dalam kehidupan kita selalu berbasis keislaman itu ada niat karena Allahnya itu, ada satu unit usaha sebagai profit ya untuk mendapatkan keuntungan, tapi keuntungannya itu tidak hanya untuk kepentingan kita pribadi, tetapi juga kita berikan lagi untuk kepentingan umat. Ya kita juga sepakat bahwa Pak Wakil Wali Kota Pak Maulana juga adalah figur Islamic entrepreneurship ya. Beliau juga praktisi yang kita akui dan kita setujui bahwa beliau adalah seorang Islamic entrepreneur. Dengan penjelasan-penjelasan beliau tentang apa yang sudah beliau lakukan, implementasi di lapangan, beliau patutlah kita kategorikan sebagai Islamic Entrepreneurship Jambi. Dan itulah sebabnya kita hadirkan Bapak di antara kita pada wawancara online pada malam hari ini. Terakhir ya Pak, rasanya waktu berlalu tidak terasa, rasanya enak-enak aja wawancara dengan Bapak. Kemudian ada anak-anak kita namanya Dina Fidela.
tibalah giliranmu menceritakan apa sih yang kamu lakukan pada saat ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Rafida. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Maulana selaku Wakil Wali Kota Jambi, dan terima kasih kepada Bu Rafida atas kesempatannya sehingga kami saat ini malam ini bisa berinteraksi langsung dengan Bapak. Jadi di sini mungkin saya akan sedikit membahas apa yang saya lakukan saat ini. Mungkin agak berbeda dari kakak-kakak yang entrepreneur, praktisi-praktisi yang sudah luar biasa ini. Di sini saya merupakan salah satu kreator utama yang ada di channel YouTube Kampus TV Indonesia. Nah, Kampus TV Indonesia ini sendiri baru berdiri tidak lama setelah terjadinya pandemik saat ini. Jadi secara tidak langsung saya membaca peluang untuk membuka channel Kampus TV itu karena adanya pandemik saat ini. Jadi Kampus TV Indonesia ini sebenarnya tujuannya yang utama adalah untuk menjadikan wadah bagi seluruh mahasiswa yang konteksnya tidak hanya di suatu wilayah tertentu ataupun universitas-universitas tertentu, tapi mencakup seluruh praktisi, akademisi yang ada di suatu wilayah kampus di seluruh Indonesia. Jadi niatnya itu kan karena setelah dilihat kalau dunia entertainment kita ini sepertinya berubah atau bergeser. Mungkin kakak-kakak yang mahasiswa ini tahu lah ya, kita kan sudah jarang nonton TV nggak sekarang? Iya. Lebih sering nonton YouTube ya. Jadi melihat peluang ini kayaknya ada baiknya kalau ada satu aja channel YouTube yang muncul sebagai inti ataupun sebagai wadah untuk seluruh akademisi maupun praktisi yang ada di Indonesia. Makanya terciptalah Kampus TV Indonesia dengan konsep utama menjadi wadah informatif, wadah kreatif, serta wadah yang memotivasi sesama teman-teman mahasiswa maupun mahasiswi, serta interaksi langsung antara tiap-tiap kampus yang ada di seluruh Indonesia. Dan saat ini sudah berjalan kurang lebih 3 minggu, di mana pada 2 minggu pertama kami mengupload 2 video. Waktu 2 video itu, di mana 1 minggu terupload, alhamdulillah sudah mencapai saat ini 1,5 ribu subscriber, walaupun masih baru gitu kan. Jadi peluang yang jadi tujuan utamanya itu semoga dapat membantu para praktisi-praktisi kampus yang ada di seluruh Indonesia agar dapat berinteraksi ataupun walaupun saat ini semuanya serba online. Sangat berterima kasih kepada Bapak sudah bersedia untuk diwawancara, untuk berinteraksi langsung bersama kami, karena secara tidak langsung wawancara ini akan dijadikan salah satu konten terbaru untuk diupload di channel Kampus TV Indonesia. Dan yang terakhir mungkin saya minta tanggapan Bapak atau bagaimana tanggapan Bapak mengenai kami yang mencari, karena kan saya sebelumnya berpikir kalau tiap orang itu punya hobi yang berbeda-beda, seperti kakak-kakak yang di sini hobinya ada yang mungkin kan bidang kuliner, masak, tertarik dalam bidang segala macam. Karena saya tidak begitu tertarik pada bidang-bidang kuliner, fashion atau sebagainya, dan saya melihat kelebihan saya salah satunya adalah di public speaking. Jadi kenapa tidak saya gunakan kemampuan saya untuk menyebarkan informasi yang lebih baik kepada teman-teman sesama rekan mahasiswa. Mungkin bagaimana untuk dukungan ke depannya dengan relasi-relasi Bapak mungkin nanti bisa di-share-kan melalui channel Kampus TV Indonesia. Karena kita kreator Jambi belum ada yang mencakup salah satu kreator utama yang berpengaruh besar di Indonesia. Dan mudah-mudahan Kampus TV Indonesia nantinya selaku saat ini base camp-nya di Jambi bisa menjadi cikal bakal utama kreator star yang ada di Indonesia nanti. Terima kasih. Luar biasa ya Pak Maulana. Anak-anak yang membaca peluang ya Pak ya. Nggak salah saya undang di acara ini ya Pak ya, wawancara online. Dengan segmen yang berbeda, ada 3 yang dari kuliner dan 1 dari public speaking ya, informasi ya. Informasinya top juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kampus, informasi-informasi kampus, Pak. Kita doakan channel ini berkembang ya, Pak ya. Ya, amin, amin. Dari Jambi untuk Indonesia. Iya. Terima kasih, Bu Dr.
Adik Dina yang saya hormati, selamat ya. Itu satu usaha yang juga bercirikan tentang entrepreneur dan basisnya juga Islam ya. Karena tadi dakwah itu dalam berbagai aspek, termasuk memanfaatkan teknologi informasi saat ini untuk kepentingan dakwah. Karena memang teknologi informasi itu pisau bermata dua, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Ada kelompok tertentu yang memanfaatkannya untuk hal-hal konten-konten yang negatif. Ini yang tentu sangat tidak baik dan bertentangan dengan ajaran Islam. Tetapi ketika teknologi informasi ini dikreasikan oleh generasi muda dan ini mempunyai nilai dakwah yang luar biasa. Jadi apa yang dilakukan oleh Dina ini adalah sebetulnya bagian dari proses entrepreneur Islam yang luar biasa. Dan saya sangat mengapresiasi karena dimulai dari melihat peluang. Ada COVID-19, aktivitas untuk kepentingan penyebarluasan informasi. Ini dimulai dari peluang. Kemudian ada inovasi, di mana kontennya mungkin kreativitas di situnya ada kebaruan, berbeda dengan channel-channel yang lain. Nah, ini kreativitasnya harus terus digali dan konten-kontennya bervariasi dengan nilai-nilai kebaikan yang terus mengalir dari proses yang Dina buat. Jadi saya pikir 4 anak muda yang 4 ya tadi ya, sudah 3 dan yang keempat Dina, ini adalah generasi muda Islam yang mempunyai jiwa entrepreneur yang terus harus dipupuk, dan ini sebuah keberhasilan dari sebuah institusi perguruan tinggi dan tentu para dosennya yang baik menghasilkan mahasiswa yang nanti Islam yang mempunyai jiwa entrepreneur, mampu menangkap peluang, berinovasi, dan kreativitasnya tinggi, tapi tetap basisnya ada di keislaman, yaitu kita sebagai umat Islam yang menaburkan kebaikan di muka bumi sebagai khalifah. Itu mungkin Ibu Rafida komentar saya. Luar biasa. Luar biasa. Bangga nggak Papa dengan 4 orang anak kita ini? Bangga banget ya. Nah, boleh nanti kita foto-foto ya. Kita upload ke sistem informasi Kota Jambi ya. Bangga banget ya. Satu statement yang beliau sampaikan kepada kita semua, beliau sangat bangga banget dengan kalian semua, dan Ibu pun sangat berbahagia sekali kalian membanggakan negeri kita, Provinsi Jambi. Teruslah berkiprah selagi usia muda, jangan buang waktu dengan hal yang tidak berguna ya. Apa yang kalian jalankan sekarang terus dibina, diperbaiki dengan kebaharuan-kebaharuan, mengikuti perkembangan-perkembangan kebutuhan konsumennya seperti apa. Dan kalian sangat bisa membaca peluang itu. Teruslah berkreativitas, pesan Bapak, walaupun dalam kondisi apapun, kita tetap bisa berkreativitas, meningkatkan potensi kalian, potensi kita semua. Siapapun yang menonton channel ini, tetaplah berkreativitas, ya. Tetapkan, tingkatkan potensi kalian. Kalau ada bakat dalam berwirausaha, tetap dipupuk, jangan takut untuk mencoba, pesan Bapak. Mencoba, sehingga kegagalan itu menjadi sebuah kesuksesan akhirnya. Habis kegagalan-kegagalan, akhirnya muncul kesuksesan. Ya, itu ya Bapak. Luar biasa materi kita pada malam hari ini pembahasannya. Rasanya pengen lama lagi ya dengan Bapak, tapi Bapak masih butuh waktu istirahat, dan informasi yang beliau berikan sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua, bagi yang menonton channel ini. Jangan lupa di-subscribe. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Comment dan subscribe-nya di channel Kampus TV Indonesia. Khususnya untuk Bapak Wakil Wali Kota, pertama kali subscribe channel ya Pak. Ini video yang berikutnya ya Nadia. Izin anak kita membuat konten ini dalam channelnya ya Pak. Baik, silakan. Diinformasikan kepada semua Islami.
saya tidak akan menyimpulkan apa yang kita bicarakan pada wawancara online ini, ya. Tidak akan saya simpulkan karena channel ini, apa yang kita bicarakan ini akan saya buat tugas bagi mahasiswa. Apa sih poin-poin yang mereka dapatkan dari apa yang kita bicarakan pada malam hari ini? Mereka akan cari poin-poin yang disampaikan oleh yang terhormat yang kita banggakan, Bapak Dr. Haji Maulana MKM selaku Bapak Wakil Wali Kota Jambi dan praktisi di dunia usaha. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Pak. Jadi momen yang Terima kasih Pak. ya, kita tunggu videonya ya, Dina. Ya Bu. Ya. Ya. Tadi tontonnya Pak. Ya, kirim ya. Saya ya. Ya Pak, terima kasih. Insyaallah. Pak, boleh dong satu statement beri subscribe, like, and comment pada Kampus TV Indonesia gitu Pak. Baik, pada para penonton dan seluruh masyarakat Jambi, berikan like kepada Kampus TV Indonesia. Oke Bapak, silakan beristirahat. Bukan kita kita mempertimbangkan waktu istirahat Bapak karena kan pasti menunggu esok hari. Terima kasih banyak atas semuanya Bapak. Terima kasih Bapak. Warahmatullahi Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jangan lupa di like, comment, dan subscribe di channel Kampus TV Indonesia. Ya. Dah.